Ya, Bu Sulis. Shalom ibu-ibu yang kekasih. Shalom. Luar biasa hari ini saya sangat bersuka cita. Tuhan izinkan kita kembali bertemu meskipun lewat Zoom, tapi sungguh luar biasa. Ada sukacita yang luar biasa saya rasakan secara pribadi. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang kekasih semua juga merasakan sukacita. Dan saya sangat bersyukur lewat Zoom ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Kita banyak belajar dari ibadah Zoom ini yang tadinya tidak bisa sharing, sekarang sudah mulai belajar. Yang tadinya takut-takut WL, puji Tuhan sudah mulai belajar. Banyak sekali yang kemajuan ya, puji Tuhan. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang senantiasa pelihara hidup kita, Tuhan senantiasa yang menolong setiap kita, anak-anaknya yang berharap kepadanya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita akan awali ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang kudus, Engkau sungguh luar biasa. Kami sangat bersuka cita saat ini kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah lewat Zoom online ini Tuhan. Terima kasih buat karunia-Mu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan pelayanan kami saat ini di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan senantiasa terus dekat dengan Engkau. Kami rindu senantiasa berada dalam iringan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami akan mulai ibadah online kami. Sertai kami, berikan sinyal yang bagus, berikan kelancaran semuanya ya Bapak, dari awal hingga akhirnya nanti. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu Yesus. Segala pujian syukur hanya kami naikkan ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita naikkan sebuah pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terpujilah Yesus. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan syukur Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah penghibur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau beri waktu yang indah ini. Semua karena kasih-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Saudaraku, mari kita naikkan sebuah pujian waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dari atas. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dari atas. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan kembalikan kepada Ibu Alfian. Kami silakan Bu Alfian. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Dan kami akan memulai membagikan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong, yang Engkau pimpin, Engkau berikan hikmat kepada hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Maaf Bu Alfian, saya potong soalnya masih kemis tadi suaranya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya berbahagia. Hari ini saya senang sekali karena kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah kaum wanita. Minggu ini saya juga senang karena minggu ini Tuhan sudah memperpanjang usia pernikahan saya yang kelima. Masih kecil ya, masih 5 tahun. Kalah semua dibandingkan ibu-ibu yang ada di sini, sudah belasan, puluhan, dan lain sebagainya. Tapi 5 tahun ini saya bisa bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pernikahan yang begitu indah yang Tuhan kasih ke saya. Bukan itu ya, bukan itu poinnya saya, tapi di sini saya cuma mau berterima kasih, mengucap syukur untuk segala doa, untuk segala perhatian yang ibu-ibu semua berikan kepada saya. Masih jauh, saya masih jauh sekali dari harapan mungkin ya, masih jauh sekali. Saya kalau sama Koko, sama suami saya, kok kayak kelihatannya jauh sekali ya. Kalau habis itu kalau harus sharing seperti ini, makanya saya suka bilang, udahlah Koko aja lah, aku loh nggak cocok kayak gini. Terus Koko bilang, cari sendiri bahannya, suka gitu. Kalau udah kepepet baru bilang aku, sampai kayak gitu. Tapi ya, apa ya, yang hari ini saya nggak mau dibantu dia sama sekali. Sebel ya. Tapi saya hari ini, saya baca dari pagi saya bingung ya, apa ya Tuhan, apa ya yang harus saya bagikan hari ini? Saya kan sharing ya, saya bukan berkhotbah, saya bukan menggurui ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu yang di sini jauh lebih luar biasa pastinya, karena kan secara usia saja sudah lebih daripada saya gitu. Pasti secara kerohanian juga mengikuti gitu. Tapi hari ini saya doa sama Tuhan, saya minta
apa ya yang bisa saya bagikan? Terus hari ini saya dikasih Amsal 31. Amsal 31 itu tentang apa? Tentang istri yang cakap. Kita baca ya. Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wow, luar biasa. Apakah kita sebagai seorang istri lebih berharga daripada permata? Tanda tanya yang besar buat kita hari ini. Apakah saya lebih berharga daripada permata, daripada emas dan sebagainya ya? Iya nggak ya Tuhan gitu. Kita suka nanya, saya juga suka nanya gitu. Apakah iya saya pantas? Apalagi saya ya terutama. Maksudnya saya di sini apa ya bisa dibilang ya istrinya seorang gembala gitu. Saya suka bertanya gitu. Kenapa saya gitu? Dari dulu dari awal pertama kali saya juga nanya. Yakin Tuhan, yakin gitu. Nggak salah pilih gitu. Kalau saya dulu flashback ya ke beberapa tahun yang lalu gitu ketika masa-masa awal dari perkenalan segala macam, saya tuh suka bilang nggak mau Tuhan, nggak mau udah, janganlah kalau pendeta jangan. Saya jujur gitu, saya udah kayak saya sama orang biasa aja gitu loh, jangan jangan sama pendeta lah kok berat bener gitu ya. Teman-teman gitu kalau tahu yakin deh sama pendeta yakin gitu. Ya nggak yakin sih ya, tapi ya nggak tahu kenapa kok ya itu setiap setiap proses demi proses itu kok mulus sekali gitu. Terutama ya orang tua saya itu papi saya terutama itu luar biasa mendukung. Stefanus udah sangat luar biasa mendukung apa ya pendekatan saya waktu itu sampai akhirnya saya menikah. Terus sekali lagi saya apa ya nawar lagi ya. Ya nggak apa-apa lah Tuhan, tapi pindah ke Jakarta aja lah, jangan di Mojokerto gitu. Seenaknya aja kalau aku dulu suka ngobrol sama Koko gitu ya. Nggak bisa apa pindah Jakarta, enak aja di situ lah umat Tuhan banyak katanya gitu segala macam. Terus sekali lagi ya saya akhirnya ya pokoknya singkat cerita akhirnya ya saya akhirnya menikah dan saya pindah ke sini. Tapi saya seneng kok di sini, soalnya di sini nggak macet. Nggak ya, saya udah kalau sekarang udah 5 tahun saya di sini, saya bisa dibilang saya bahagia. Saya bahagia ada di sini, ketemu sama ibu-ibu semua. Ya semoga ibu-ibu semua juga bahagia sama saya ya. Tapi di sini saya mau sedikit cerita, mau sedikit sharing istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Itu maksudnya gimana sih? Maksudnya itu gini, apakah kita berharga lebih daripada permata? Apakah kita layak menjadi seorang penolong bagi suami kita, bagi anak-anak kita? Oh iya, bisa sih nolong, bikinin kopi, bisa. Ya, bukan begitu, bukan itu yang Tuhan bilang. Kamu harus bisa membuatkan kopi untuk suamimu, kamu harus bisa membantu anak-anakmu dalam segala pelajarannya, gitu, dalam segala usahanya. Kan bukan gitu ya yang Tuhan bilang. Tapi Tuhan cuma bilang, berharga daripada permata itu, lanjut ya ke ayat 12 itu, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wah, saya di sini cuma pengen ngobrol, cuma pengen nanya. Adakah di sini yang tidak pernah berantem sama suaminya? Kok rasanya dari 100 orang, 100-100-nya pasti pernah berantem. Amin ya. Karena ya, menyatukan dua sifat, menyatukan dua karakter itu tidak mudah. Dan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bisakah kita sangat bijaksana dalam menghadapi setiap masalah dalam keluarga kita? Bisakah kita menjadi seorang penolong yang benar-benar menolong? Kan aslinya pengennya nolong, tapi jadinya nyusahin. Kan banyak yang kayak gitu ya. Saya sendiri pun juga kadang-kadang pasti kayak gitu. Tapi maksudnya Tuhan tuh cuma bilang di sini, bisa nggak sih kita tuh berbuat baik, terus berbuat baik. Memang ada kalanya pasti kita maksudnya baik, maksudnya nolong, tapi ternyata suaminya malah marah sama kita, anak-anaknya malah tambah sebel sama kita. Ada, pasti kita pernah mengalami hal itu. Tapi balik lagi di sini, keinginan kita, hati kita, seberapa jauh kita mau menjadi seorang penolong bagi mereka, bagi keluarga kita. Ketika suami kita mengalami masalah, ketika anak-anak kita mengalami masalah,
Apa yang kita lakukan? Ikut marahin, atau kita malah bisa menguatkan, membesarkan hatinya. Udah nggak apa-apa. Kalau misalnya ke suami gitu ya, nggak apa-apa, dicoba lagi. Kalau ketika mereka mengalami suatu masalah atau apa. Atau kita bisa memberikan nasihat yang membangun gitu. Nasihat yang membangun tuh bukan yang kayak apa ya, bukan manas-manasin, iya harusnya kamu lebih bisa daripada gini, bukan seperti itu, tapi apa ya, kita sekedar memberikan semangat, sekedar memberikan doa, mengajak dia berdoa untuk sama-sama sama kita, ayo kita doa sama-sama gitu. Anak-anak pun begitu gitu. Jadi saya bukan cuma konteksnya bukan cuma sebagai seorang istri di sini ya, sebagai seorang istri dan ibu. Ketika anak-anak kita mengalami masalah gitu, kita malah marahin atau kita malah nggak apa-apa nak, coba lagi gitu ya. Seringkali kita tuh salah, seringkali kita tuh menjadi wanita yang bukan menolong, menjadi perempuan yang bukannya menolong isi keluarga kita, tapi kita malah memberatkan mereka dengan kata-kata kita. Lanjut di ayat yang ke 26 ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Luar biasa. Saya minggu lalu ya juga baru mau ngomong tentang kunci keberhasilan. Sama ya, balik lagi. Tetap gimana caranya kita bisa mempunyai hikmat itu? Punya hikmat harus dekat dengan Tuhan. Ya, nyambungan dari situ. Di sini juga kita hari ini sebagai wanita diajarkan menjadi penolong bagi suami, bagi anak-anak kita yang bisa membuka mulut kita dengan hikmat. Hari ini saya kembali mau nanya, apakah setiap kata-kata yang terucap dari mulut kita sudah penuh dengan hikmat? Nah, itu kita harus tanda tanya yang besar bagi kita karena seringkali yang keluar dari mulut kita, kok gitu sih? Kan gitu ya, kalau misalnya mengalami sesuatu, kalau anaknya kayak gini, mestinya kamu gini, bukan gini, pasti gitu. Mama biasanya cenderung ngoceh. Amin, amin, karena saya juga tukang ngoceh. Apa ya, maksudnya tuh bukan mau ngoceh, tapi kenapa ya akhirnya yang keluar ya tetap ocehan gitu. Ya di sini saya suka kadang-kadang ya, saya masih jauh lah dari istri yang benar, saya masih jauh lah dari ibu yang luar biasa gitu, tapi mari kita sama-sama doa, saling mendukung gitu, saling sama-sama lah kita. Apapun yang terjadi dalam keluarga kita, berusahalah untuk tetap mengeluarkan hikmat, mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan hikmat, yang membangun mereka, yang menguatkan hati mereka. Itu yang Tuhan ajarkan sama kita, yang di ayat 26 ya, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Terus lanjut lagi, ayat ke-27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Apakah kita dipuji sama anak dan suami kita setiap hari? Enggak. Masalahnya enggak. Emang pada bilang, mami hebat gitu. Ya, Leona ya kadang-kadang lah bisa bilang kayak gitu. Kalau aku bisa bantuin dia buka sesuatu yang dia nggak bisa, mami hebat. Tapi kan bukan seperti itu pujian yang dimaksud ya. Pujian yang dimaksud itu ketika kita bisa benar-benar membawakan keluarga kita seutuhnya berada di dekat dengan Tuhan. Itu baru kita bisa dibilang wanita yang hebat, wanita yang cakap. Apakah suami kita selalu bisa memuji kita setiap hari? Ya, kadang iya, kadang ya. Kan nggak mungkin kan setiap hari ketemu, wah cantik sekali kamu. Ya, masa berpuluh-puluh tahun seperti itu kan, ya rasanya ya nggak mungkin lah ya. Ketika kita berpakaian yang apa gitu, baru kita terkadang dipuji atau selalu dipuji ya. Selalunya itu kan nggak mungkin setiap hari, setiap saat ketemu dipuji terus-terusan kan ya nggak mungkin gitu. Tapi maksudnya pujian yang diberikan di sini adalah pujian karena kita menjadi wanita yang bisa apa ya, karena kita bisa menyenangkan hati Tuhan, terutama nomor satu, kita hidup dekat dengan Tuhan. Akhirnya yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang lemah lembut. Kita punya pengajaran, kita punya ajaran yang bagus. Jadi akhirnya ketika suami kita mengalami sesuatu, anak-anak kita mengalami sesuatu, disitulah peran kita sangat luar biasa. Disitulah kita dilihat, bisakah kamu menjadi penolong yang seutuhnya atau malah jadi perongrong. Tahu perongrong ya, tukang ngerong, ngerenge aja, maunya gini, maunya gitu. Bukan seperti itu ya. Yang dilihat di sini, wanita harus menjadi penolong.
menjadi partner bagi suaminya, menjadi guru bagi anak-anaknya. Itu nggak gampang. Tapi ketika itu kita bisa lakukan, ketika kita bisa menggapai itu, karena kedekatan kita dengan Tuhan, itu damai sejahtera ada di dalam rumah kita. Damai sejahtera ada di rumah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti kita bahagia. Apapun badai yang menerpa kita, pasti kita tetap kuat. Nggak yang gampang, oh ya udahlah kalau udah kayak gitu ya udah bye gitu ya, pergi aja gitu. Nggak kayak gitu kita. Ketika damai sejahtera itu ada sama kita, masalah apapun dalam keluarga kita, apapun yang dihadapi suami, anak, mantu, cucu kita, semuanya. Kita sebagai wanita, kita berdoa sama Tuhan, kita menaikkan ucapan permohonan pada Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak dengar. Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena itu semua. Karena ketika istri yang cakap, dia lebih berharga daripada permata apapun. Ketika kita bisa terus membawakan diri kita dekat sama Tuhan, kita pasti bisa menjadi seorang penolong yang baik. Sama seperti waktu Adam dan Hawa itu, Tuhan menciptakan Hawa, kan Tuhan bilangnya apa? Penolong yang sepadan baginya, bagi Adam. Penolong yang sepadan. Bukan penolong yang beda, maksudnya bukan yang kadang-kadang tuh memang suami itu kepala keluarga, kita tuh sebagai penolongnya, istilahnya suami kepalanya, kita sebagai lehernya. Nah, kalau tubuh tanpa leher nggak mungkin bisa kuat menyangga kepala gitu ya, istilah gampangnya gitu. Nah di sini sama, apakah kita cukup apakah kita sebagai leher ya, gampangnya gitu, kita sebagai leher ini kuat nggak sih? Doa kita tuh kuat nggak sih? Tuhan tuh deket nggak sih sama kita? Sehingga kita bisa cukup kuat untuk menopang kepala kita. Cukup kuat untuk melakukan apapun yang terjadi dalam keluarga kita. Tanda tanya dalam kita. Dan kita terus harus bawakan diri kita untuk dekat sama Tuhan. Wanita itu cantik, bukan dilihat dari fisiknya. Bukan dilihat dari kalau make up-an, kalau pakai bulu mata palsu, ya pakai lipstik, semua itu baru cantik. Bukan. Tapi inner beauty. Inner beauty itu kecantikan yang memancar dari dalam. Inner beauty itu nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa pakai make up dulu, apa semua baru bisa keluar kecantikannya, bukan seperti itu. Wanita tuh cantik itu, inner beauty yang dimaksud itu ketika hidup kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi sekitar kita. Itu baru kita langsung otomatis dibilang cantik. Gitu. Lanjut di ayat 30. Ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Jadi istri yang takut akan Tuhan yang dipuji-puji. Bukan istri yang sering make up yang dipuji-puji, bukan. Kecantikan itu muncul ketika kita dekat sama Tuhan. Kecantikan itu muncul ketika kita bisa terus penuh hikmat yang daripada Tuhan untuk mengatur seisi keluarga kita, untuk mengatur rumah tangga kita. Mengatur rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya dalam keadaan apapun. Di ayat yang ke-20, ini selanjutnya. Setelah kita membereskan keluarga kita, setelah kita menjadi penolong yang luar biasa bagi suami dan anak-anak kita, ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Maksudnya apa di sini? Kita bisa menjadi saluran berkat bagi sekitar kita. Ketika kita bisa menjadi saluran berkat bagi sekitar kita, orang kan nggak akan ngelihat cuma, oh, saya ya Devi gitu. Oh, Devi tuh baik loh. Tapi kan nggak cuma itu doang. Sekitar itu melihat, oh, istrinya Pak Stefanus. Oh,
mamanya Leona. Oh, mamanya Vioneta. Oh, saya belum punya mantu ya. Oh, mantunya ini. Kalau misalnya di sini ada apa? Bu Sulis ya, ada Bu Sulis. Oh, itu mertuanya Catur, mertuanya David gitu dan lainnya. Itu semua apa? Kita yang dipuji. Ada yang punya cucu di sini, Ibu Sus. Oh, itu neneknya Stefani. Itu kan apa ya? Bangga loh kita sebagai wanita ketika kita bisa menjadi saluran berkat dan dilihat sama orang. Maksudnya bukannya kita bertujuan untuk dilihat sama orang, tapi orang lain yang akan menilai diri kita seperti itu. Bukan kita personal yang dipuji, tapi ya itu tadi saya. Oh, istrinya Pak Stefanus. Oh, mamanya Leona. Oh, bertuanya Catur. Oh, ini mamanya ini. Kan gitu. Jadi apa ya? Satu keluarga itu jadi kayak bisa dibilang bangga. Bangga karena kita menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang luar biasa, menjadi seorang penolong yang luar biasa bagi keluarga kita. Ada satu pepatah bilang, di balik kesuksesan seorang pria, pasti ada wanita di belakangnya. Nah, wanita di belakangnya ini siapa? Nggak harus, memang orang identik sama istri ya. Di balik kesuksesannya suami, pasti karena istrinya gitu ya. Tapi ya kan nggak semuanya seperti itu. Ada kan beberapa orang yang bukan karena istrinya, tapi karena ibunya. Karena doa mamanya luar biasa, anak laki-lakinya luar biasa. Karena doa mamanya luar biasa, anak perempuannya luar biasa. Karena doa kita, saudara-saudara kita pun terberkati. Kan seperti itu. Jadi konteksnya memang yang pertama di keluarga, keluarga inti kita, suami dan anak-anak kita, lalu kemudian ke lingkungan kita, sekitar kita, lalu kemudian ke keluarga yang besar, semua sampai lingkungan gereja, sampai kemanapun ketika kita berada, orang bisa melihat, oh ini keluarga ini bahagia, keluarga ini seperti ini, kan orang semua yang melihat itu. Apakah di situ karena peran kita sebagai seorang istri? Apakah di situ karena peran kita sebagai seorang ibu? Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita hari ini. Kita harus bisa memiliki inner beauty. Kita harus bisa memiliki pegangan dalam hidup kita. Kita harus terus takut sama Tuhan. Kita harus terus mendekatkan diri sama Tuhan. Karena itu satu-satunya kunci untuk menjadi seorang istri yang lebih berharga daripada permata. Amin. Ya, saya sharingnya nggak lama-lama sambil ngobrol, tapi ini yang bisa saya bagikan hari ini. Jadilah istri yang cakep, jadilah ibu yang luar biasa dengan terus dekat sama Tuhan, dengan terus datang sama Tuhan tanpa jemu-jemu. Apapun yang dihadapi keluarga kita, ingat, kalau kita seorang ibu, karena kita seorang wanita yang berharga, karena doa kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, seluruh keluarga kita diberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya hari ini. Kita lanjut ke doa syafaat. Seperti biasa ya, untuk bangsa dan negara kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita supaya pandemi ini segera berlalu. Nggak tahu sampai kapan, tapi ya kita terus mendoakan. Sini saya minta Ibu Ina, bisa di-unmute ya, untuk doa bagi bangsa dan negara kita. Lalu lanjut bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto, agar semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Sini saya minta Ibu Evani. Ya. Lalu terakhir saya yang akan menutup dalam doa. Ada 2 ibu yang berulang tahun di bulan September, ya ini Oktober, di bulan September, yaitu Ibu Retno dan Ibu Suci. Nanti juga saya akan berdoa bagi mereka. Dah, terakhir nanti saya akan tutup juga dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Kami sudah beribadah KW secara online. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Kau mengajar kami untuk menjadi wanita yang cakap di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam hati kami.
biar kami boleh belajar lebih lagi akan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Bu Devi yang sudah membawakan firman-Mu, Kau berkati beliau dan keluarganya, suami dan anak-anaknya, Kau berkati biar hikmat-Mu lebih lagi buat keluarga mereka, buat berkat melimpah, buat kasih setia-Mu buat keluarga mereka ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, belas kasihan-Mu buat negeri kami ini Indonesia ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah Kau pulihkan negeri kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam pandemi yang ada saat ini Tuhan, kami boleh belajar untuk berserah kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa buat mulai dari presiden sampai yang paling rendah Tuhan, aparat yang paling bawah ya Bapa. Kami berdoa biar Kau berikan hikmat-Mu supaya mereka Tuhan boleh Tuhan menjalankan segala apa aktivitas di negara Indonesia ini dengan hikmat dan takut akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh berbalik kepada Engkau, biar kami boleh bertobat ya Tuhan, biar kami boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Kau akan pulihkan negeri kami Indonesia, Kau akan berikan ya Tuhan pemulihan, kesejahteraan buat bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih kami mau serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Gembala beserta keluarga, seluruh sidang jemaat GBT, serta semua jemaat GBT Mojokerto. Kiranya terima kasih juga Tuhan, sekarang kami sudah bisa memulai ibadah di ruang gedung dan berkumpul bersama, bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati orang-orang jemaat yang belum bisa berkumpul secara offline. Kiranya Tuhan juga membimbing mereka supaya bisa mengikuti ibadah secara online juga. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur Engkau telah memberi kami kekuatan selalu senantiasa Tuhan. Kami akan selalu berdoa dan mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, supaya kami semua bisa melalui semua permasalahan pada saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, kalau sekali lagi Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, walaupun masih secara online, tapi tetap rasa dan suasana yang kami dapatkan hari ini seperti ibadah yang sesungguhnya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Mau mengajarkan kepada kami untuk menjadi seorang wanita, seorang penolong yang luar biasa, dengan takut akan Tuhan dan tetap mendekatkan diri terus kepada Engkau, supaya kami menjadi kebanggaan, menjadi puji-pujian bagi keluarga kami, memberkati orang-orang banyak di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami juga berdoa secara khusus bagi Ibu Sulis yang telah melantunkan pujian yang begitu indah bagimu. Kiranya Tuhan terus pakai kehidupan Bu Sulis dengan keluarganya, bersama dengan anak mantunya, dan mungkin segera Engkau berikan cucu kepadanya, agar bertambah-tambah kebahagiaan Bu Sulis. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan Ibu Sulis, Engkau yang tahu, Engkau yang atur, dan Engkau yang akan memberikan jalan keluar atas setiap yang dihadapinya. Juga kami berdoa secara khusus lagi kepada ibu-ibu yang berulang tahun di bulan September, Ibu Retno dan Ibu Suci, kiranya Tuhan berikan perpanjangan umur kepada mereka untuk terus dapat melayani Tuhan. Ibu Suci walaupun dalam kelemahannya di rumah, tapi biarlah beliau tetap dapat beribadah kepadamu. Beliau tetap dapat mendekatkan diri kepadamu, dan kiranya Engkau terus memulihkan keadaan beliau hari demi hari menjadi lebih baik lagi. Juga secara langsung kepada ibu-ibu yang hari ini menghadiri ibadah online. Engkau yang tahu setiap persoalan dalam keluarganya,
Engkau yang tahu setiap apa yang dihadapi oleh mereka. Dan kami percaya Tuhan, dengan ibadah hari ini, Engkau yang akan melawat, Engkau yang akan memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh ibu-ibu yang ada pada sore malam hari ini. Setiap usahanya Engkau akan buat berhasil, setiap rumah tangganya Engkau akan buat rukun, setiap keluarganya Engkau akan berkati dengan limpah yang daripada Tuhan Yesus. Kami percaya dan mengucap syukur Tuhan, Engkau memulai hari ini, dan Engkau juga yang menutup hari ini. Kumpulkan kami pada ibadah-ibadah mendatang, lebih banyak lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, inilah ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.